Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Farhan Safaras dengan NIM 170562193, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Work Stress, Work-Life Balance, dan Work Environment terhadap kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dosen pembimbing saya adalah yang pertama itu Dr. Agung Wahyu Handaru, STMM, dan dosen pembimbing kedua saya Dr. Christian Wira Dendi, Ular, SEMM. Baik, berikut adalah merupakan isi dari PowerPoint saya. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ada hasil pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan refleksi dari bagaimana seseorang individu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Kinerja yang baik berarti karyawan tidak hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai target, tapi juga memberikan nilai tambah melalui inisiatif, kedisiplinan, dan keterlibatan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan. Karyawan dengan kinerja yang baik biasanya mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta memiliki inisiatif dalam mengatasi hambatan pekerjaan. Sebaliknya, rendah kinerjanya dapat berdampak langsung pada produktivitas tim maupun organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengelolaan dan peningkatan kinerja menjadi fokus utama dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk melalui penyediaan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan juga perbaikan lingkungan kerja. Berikut merupakan data kinerja yang dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023. Bisa kita lihat dari total 200 karyawan terdapat 163 kinerja karyawan pada jabatan penata yang masih sangat kurang berdasarkan keterangan, sangat kurang dan juga biasa hampir semua dari total jumlah karyawan atau kinerja ini. Nah, dan juga ini bisa menjadi belum mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan ekspektasi organisasi. Lalu berikut ini merupakan riset yang saya sebarkan kuesionernya. Nah, yang pertama ini adalah work stress. Apakah kebijakan organisasi sering membuat Anda merasa nyaman dalam pekerjaan? Lalu yang kedua, apakah Anda merasa beban kerja yang diberikan seimbang? Lalu yang ketiga, apakah hubungan dengan rekan kerja sudah harmonis? Lalu yang keempat, apakah kondisi fisik lingkungan kerja sering membuat Anda merasa nyaman? Nah, rata-rata yang menjawab adalah tidak sebanyak 61,75%. Lalu work-life balance, apakah pekerjaan Anda sudah seimbang dengan waktu pribadi Anda? Apakah urusan pribadi Anda mendukung pekerjaan yang sedang Anda lakukan? Dan yang ketiga, apakah pekerjaan Anda membantu meningkatkan kualitas hidup pribadi Anda? Dan rata-rata yang menjawab adalah tidak sebanyak 59,47%. Lalu ada work environment. Yang pertama, apakah kondisi fisik tempat kerja sudah nyaman bagi Anda? Lalu yang kedua, apakah Anda merasa hubungan dengan rekan kerja mendukung produktivitas Anda? Lalu yang ketiga, apakah Anda merasa budaya organisasi di pekerja sesuai dengan cara kerja Anda? Dan rata-rata yang menjawabnya adalah tidak sebanyak 60,77%. Lalu apa aja sih rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah terdapat pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan? Lalu tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut manfaat penelitian ada 3 untuk peneliti. Nah,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara lebih luas dalam bidang work stress, work-life balance, dan work environment terhadap kinerja karyawan, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran untuk penerapan manajemen sumber daya manusia pada dunia kerja nanti. Lalu untuk akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa UNJ yang mengambil konsentrasi MSDM dan mengambil topik yang sama, yaitu pengaruh work stress, work-life balance, dan work environment terhadap kinerja karyawan. Lalu untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia agar lebih memperhatikan karyawannya untuk meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan kinerja karyawan. Lalu apa aja sih kebaharuan penelitian saya? Eh, Penelitian ini memiliki kebaharuan dalam hal-hal objek kajian yang fokuskan pada definisi pekerjaan, yang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berperan strategis dalam menjamin perlindungan sosial tenaga kerja. Lalu dalam penelitian Febriani tahun 2023 yang meneliti hubungan lingkungan kerja dan kinerja pada perusahaan manufaktur. Sedangkan kalau penelitian saya sebuah lembaga pemerintah yang berperan strategis hasil tenaga kerja dan juga untuk divisi human capital. Lalu pada penelitian lainnya dari Nur Azizah Rasarna Suparni tahun 2023 eh, meneliti tiga variabel dua variabel, sedangkan kalau penelitian saya tiga variabel, dan juga berfokus pada lingkungan bimbingan kerjaan dan juga jabatan tertentu seperti penata, sehingga memperkuat nilai kebaruan. Berikut landasan teori di bab 2, yaitu pertama kita membahas kinerja karyawan. Menurut Mujahidin et al. Tahun 2023, kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh karyawan. Maksudnya sesuatu yang mempengaruhi beberapa banyak, mereka memberikan potensi dirinya juga sejalan dengan kontribusinya kepada perusahaan, antara lain termasuk sikap kooperatif, kualitas output, jangka waktu output, dan kehadiran dalam pekerjaan. Lalu ada beberapa dimensi menurut Haryono, yaitu yang pertama hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ketiga ada work stress sebagai satunya. Salah satunya menurut uh, AT&T et al. Tahun 2023, stres kerja merupakan isu penting di lingkungan kerja karena resiko yang ditimbulkan terhadap produktivitas. Dan juga menurut Mujahidin et al., yang stres ini mempengaruhi emosi dan proses berpikir seseorang yang timbul pada lingkungan kerjanya ketika seseorang tidak dapat mengelola stresnya dengan baik, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang cukup serius dan mendapat perhatian langsung. Lalu ada dimensi menurut Gibson yang pertama, yaitu ada individual level, group level, organizational level, dan juga non-work. Selanjutnya ada work-life balance. Menurut Armstrong tahun 2010, work-life balance bertujuan untuk memberikan ruang bagi karyawan agar dapat menyimbangkan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab dan minat di luar pekerjaan. Lalu ada dimensi menurut Kamus Anjas tahun 2024. Yang pertama ada work-life conflict, work-life enrichment, boundary management, dan flexible and supportive policies. Selanjutnya ada work environment. Salah satu dari pengertiannya yaitu dari para sakti dan putriawati, lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Dan juga menurut Jessica et al., lingkungan kerja terkait dengan aspek fisik dan emosional dari tempat kerja yang akan menentukan komitmen, produktivitas, dan juga kepuasan kerja karyawan. Lalu ada dimensi dari Metiana tahun 2017, ada yang pertama dimensi psikologikal, yang kedua dimensi struktural, lalu yang ketiga dimensi sosial, lalu yang keempat adalah dimensi birokratik. Berikut adalah penelitian terdahulu dari yang pertama Ira Novitasari, Umar Hauli Setiawan tahun 2024
pengaruh kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan generasi milenial di perusahaan Bojonegoro. Lalu dari Alif Yoni, Aizati Nabila, Suwarti Sumatik, Dewi Andriani tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance, Organizational Relationship Behavior dan Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan. Lalu dari Lia Febriani Sinta Setia tahun 2023, pengaruh kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan generasi milenial. Ini merupakan kerangka konseptual, dan ini pengembangan hipotesis. Dan menurut Creswell, hipotesis adalah pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dan berikut merupakan pengembangan hipotesis. Yang pertama, ada work berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada divisi pekerjaan. Lalu yang kedua, H2, work-life balance berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada divisi tenaga kerjaan. Lalu yang ketiga, work environment berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada divisi tenaga kerjaan. Lalu kita akan masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat saya teliti yaitu di BPJS Tenaga Kerjaan yang berkantor pusat yang berletak di Jakarta Selatan. Lalu waktu penelitian saya selama 6 bulan dari Januari tahun 2025 hingga Juni tahun 2025. Apa populasi dari data saya sebanyak 200 karyawan, divisi human capital BPJS Tenaga Kerjaan. Lalu metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Lalu teknik pengumpulan data ada primer dan juga sekunder. Yang primer melalui kuesioner menggunakan skala Likert dan dokumen berupa data kinerja karyawan. Lalu ada sampel, saya menggunakan teknik sampel random sampling menggunakan rumus Taro-Yamane, sehingga dari 200 populasi menjadi 134 sampel untuk diteliti. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Hadid, validitas sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti. Validitas instrumen peneliti atau dataset mengukur cakupan atau aktual dari dataset yang dikumpulkan atau dianalisis. Lalu ada uji reliabilitas. Menurut Hadid tahun 2023, keandalan komposit CR lebih dari 0,7, sehingga menjawab pertanyaan peneliti bahwa konstruksi GMM dapat diandalkan. Keandalan komposit mengukur seberapa baik variabel mendasari konstruksi disajikan dalam pemodelan persamaan struktural. Lalu ada uji hipotesis. Menurut Dulyadi tahun 2021, model struktural yang dilakukan untuk mengetahui nilai R-square, koefisien jalur, memvalidasi kebaikan model dan prediktif relevan. Lalu kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian saya. Yang pertama ada work stress terhadap kinerja karyawan. Pada hasil nilai pas koefisien menunjukkan nilai sampel original minus 0,063, yang berarti kurang dari 0. Minus 0,003 kurang dari 0. Lalu tes statistik 0,388 kurang dari 1,96 dan value 0,698 lebih dari 0,05, yang artinya waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kedua, pada hasil work-life balance terhadap kinerja karyawan. Nilai tes koefisien menunjukkan nilai sampel original 0,305 lebih dari 0, tes statistik 1,902 kurang dari 1,96 dan p-value 0,057 lebih dari 0,05. Meskipun terbentuk menunjukkan arah positif dan mendekati signifikan, namun secara statistik belum cukup kuat untuk menyatakan signifikan pada tingkat 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang ketiga, pada hasil nilai pas koefisien menunjukkan nilai sampel original 0,023 lebih dari 0, tes statistik 0,143 kurang dari 1,96 dan p-value 0,887 lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa work environment tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berikut adalah kesimpulan dari bab 5, yaitu yang pertama, tidak ada pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, tidak ada pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, tidak ada pengaruh work environment terhadap kinerja karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan berikut adalah saran. Bagi instansi, penting bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola stres kerja, khususnya yang berkaitan dengan tekanan dan kehidupan pribadi, karena hal tersebut berbukti mempengaruhi konsentrasi dan kesejahteraan mental dalam bekerja. Karyawan juga perlu menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi dengan memanfaatkan dukungan organisasi yang sudah tersedia agar mampu mempertahankan produktivitas dan tanpa mengorbankan aspek pribadi. Selain itu, manajemen diharapkan melakukan evaluasi rutin terhadap beban kerja dan lingkungan kerja agar tidak melebihi kapasitas karyawan, sehingga performa tetap stabil dan juga terjaga. Eh, dan juga perhatian terhadap lingkungan kerja yang nyaman dan relasi sosial yang baik juga menjadi faktor yang penting dalam pendorong kinerja yang optimal. Lalu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan peneliti pada instansi dan sektor industri yang berbeda guna memperluas cakupan dan memperkaya temuan. Dengan demikian, hasil penelitian yang lebih komprehensif dan dapat diperoleh, serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia di berbagai jenis organisasi. Baik, sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.